Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Hari ini kita masuk di pertemuan yang minggu ke-9, yaitu membahas mengenai perulangan dua atau sering disebut dengan nested loop atau perulangan bersarang. Untuk teorinya, silakan teman-teman tonton terlebih dahulu video yang sebelumnya. Di sana saya sudah membahas teori nested loop. Nah, untuk sedangkan job sheet-nya itu silakan di ini ya, silakan di-download di LMS. Sudah tersedia di sana. Nah, ini tujuannya nanti teman-teman yang jelas ketika sudah melakukan praktikum tentang perulangan 2, paham mengenai konsep perulangan bersarang, kemudian mampu menjelaskan format penulisan, tidak harus apal tapi bisa menjelaskan. Dan mahasiswa atau teman-teman nanti bisa mengimplementasikan flowchart perulangan bersarang menggunakan bahasa pemrograman Java. Alat dan bahan ya PC laptop seperti biasa, kemudian ada JDK yang saya yakin sudah terinstall, dan Java IDE. IDE di sini tetap ya menggunakan konvensional di mana untuk menjalankan, mengcompile masih menggunakan perintah Java atau Javac. Nah, ini teorinya, tidak akan saya bahas di sini untuk teorinya. Nanti bisa dicek atau baca sendiri atau lihat videonya, sudah ada. Nah, untuk praktikum yang pertama kita akan mencoba ya. Ini review dari yang sebelumnya sebenarnya. Review dari yang sebelumnya yaitu nanti akan menampilkan, ada nggak di sini outputnya? Akan menampilkan seperti ini outputnya. Dia akan menampilkan karakter bintang sebanyak jumlah yang diinputkan. Nah, ini sebenarnya kodenya saya sudah buat ini kodenya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kodenya, oke, tadi start ya, start.java. Nah, kodenya tadi ya, kurang lebih seperti ini. Kita butuh scanner, ini karena nanti butuh inputan dari keyboard, kemudian kelasnya adalah start, seperti saya sampaikan, saya ingatkan terus-menerus, ketika membuat sebuah kelas, huruf pertama itu harus huruf besar. Nah, kemudian metode mainnya, metode main, dan ini adalah deklarasi untuk variabel yang dibutuhkan. Yang pertama itu scanner, yang kedua itu adalah variabel n, ini untuk menampung nanti dia akan melooping sebanyak berapa kali. Dan ini tampilan untuk biar lebih menarik ya, akan meminta masukan dari keyboard, kemudian dia akan membaca inputan dari keyboard dan ditampung ke dalam variabel n. Nah, perulangannya di sini dia akan melakukan perulangan sebanyak n kali, sebanyak jumlah yang diinputkan melalui keyboard, kemudian menampilkan karakter bintang. Kita lihat Java star. Oke, Java star. Jalankan 5 kali. Nah, oke, kalau 5, kalau 10, nah kurang lebih seperti ini ya untuk yang pertama. Masih sederhana karena ini adalah review dari minggu yang sebelumnya, sebelum UTS. Harusnya nggak ada masalah sih yang ini. Untuk pertanyaannya nanti silakan dijawab. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti ini? Nah, untuk percobaan yang kedua di sini, kalau yang sebelumnya dia hanya menampilkan bintang sebanyak 5, kalau ini 5 kali lipatnya. 5 kali lipatnya. N kali lipat lah berarti ya. Artinya kalau yang sebelumnya itu kombinasinya adalah dia mampu menampilkan bintang dalam bentuk vertikal atau horizontal. Saya tekankan lagi vertikal atau horizontal. Sedangkan yang kedua ini dia bisa menampilkan bintang secara vertikal dan horizontal. Ya jelas ya di sini tidak bisa kalau hanya menggunakan satu loop.
harus menggunakan loop yang bersarang. Masih ingat konsep tentang locker ya? Ada baris kolom di sana. Di sini kalau kita lihat untuk jumlah barisnya itu ada 5, kolomnya juga 5 sama di sini. Jumlah baris dan kolomnya yaitu 5. Oke, tanpa banyak basa-basi ya. Untuk kode programnya kita lihat di sini sudah saya siapkan, yaitu square di Java. Silakan dimodifikasi dari program yang sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya ini aja, hanya ini, kita modifikasi, nanti akan ada lagi ini perulangan di atasnya. Perulangan di atasnya dikasih kembali, di mana kondisinya adalah I kurang dari N, dan di sini juga J kurang dari N. Karena nanti sama, baris dan kolomnya itu akan sama. Kalau kita coba Java Square, compile dulu, kemudian dijalankan Square. Oke. N misalkan. Nah, ketika kita jalankan, nah di sini untuk kalau kita lihat di sini jumlah barisnya 5 dan kolomnya 5. Kalau misalkan kita inputkan 10, sama ya di sini baris dan kolomnya sama, atau N kuadrat. Kalau kita lihat lagi kode programnya seperti ini. Nah, yang pertama ini adalah untuk yang outer ini adalah jumlah barisnya, kemudian yang inner ini adalah jumlah kolomnya. Berarti ketika kondisi yang outer terpenuhi, dia akan menampilkan bintang sebanyak 10 secara horizontal, karena di sini tidak print line ya, maka dia secara horizontal. Nah, ketika sudah selesai menampilkan 10 bintang, dia akan ganti baris dan melakukan pengecekan ke perulangan outer atau perulangan atasnya. Dia akan dicek kembali, kalau terpenuhi dia akan menampilkan sebanyak 10 bintang kembali dan ganti baris. Begitu sampai dengan 10 kali, karena di sini mainnya dia akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Masih tidak ada masalah ya, masih tidak ada masalah harusnya. Kemudian kita coba lihat job set yang selanjutnya. Untuk pertanyaan seperti biasa, silakan pertanyaan dijawab ya. Yang pertanyaan dijawab, kemudian biar nanti teman-teman lebih paham kalau variabel-variabelnya diubah, kemudian dimanipulasi seperti apa outputnya. Nah, kemudian untuk kodenya ini nggak harus sama seperti ini, nggak harus sama. Tapi outputnya sih harusnya sama, nggak boleh beda kalau output. Oke, nah kemudian untuk yang ketiga di sini kita akan membuat sebuah bintang bentuknya segitiga siku-siku. Ini untuk yang ketiga. Kita akan lihat bintang, berarti kalau seperti itu kita manfaatkan aja yang sebelumnya. Apa sih? Ya, ini kan masih yang sebelumnya ya, masih yang sebelumnya, yaitu ketika kita jalankan jumlahnya ini masih sama atau square, ini kita sesuaikan. Nah, kalau bentuk bintangnya segitiga siku-siku, itu kalau kita lihat polanya adalah ya sebenarnya itu jumlah baris dan kolomnya sama. Tetapi kalau kita cek lebih detail lagi,
Dia ketika looping pertama kali, bintangnya 1. Ketika looping yang kedua, ini outernya ya, looping outernya dia 2. Ketika outernya dia looping yang ketiga, dia akan 3. Berarti kalau seperti itu, untuk outernya itu sama. Nah, tapi yang perlu dimanipulasi adalah innernya. Innernya dia akan bergantung dengan jumlah looping yang kesekian. Nah, looping yang kesekian ini dia ada namanya variabel i ya, yaitu ketika i-nya sama dengan 0, i-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Berarti di sini ya kurang lebih seperti ini. Nah, ini berarti dia akan bergantung dengan i. Oh, ini kasih variabel ini ya, karena biar pertama kali terpenuhi. Oke, kita lihat. Java Kedri. Java 3. Misalkan 5. Nah, seperti ini. Ketika i-nya sama dengan, kita lihat kodenya lagi. Nah, ketika i-nya sama dengan 0, maka dia akan looping sebanyak 1 kali. Ketika 2, dia akan looping sebanyak 2 kali. Sorry, ketika i-nya sama dengan, nah ini silakan sih boleh mulai dari 1 atau boleh dari 0, tapi nggak masalah. Artinya untuk yang variabel j ini bergantung dengan i. Ketika yang outer itu looping yang ke-1, dia yang tampil 1. Ketika outernya looping yang kedua, dia akan tampil 2 bintang. Nah, itu adalah untuk praktikum yang kedua. Nah, kemudian ya itu silakan nanti ini ya dijawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Itu silakan pertanyaan dijawab. Nah, kemudian ini adalah percobaan yang keempat atau percobaan yang terakhir. Oke, namanya kuis. Nanti dia akan menebak sebuah angka yang diinputkan secara acak ya. Yang akan diinputkan secara acak. Oke, kita ketik dulu ini nanti seperti apa sih ini ya. Kita butuh kelas random dan kelas scanner ya. Kelas random itu untuk ngacak angkanya, input itu untuk menangkap inputan dari keyboard. Oke, ada error ya. Ada error. Relevant simbol menu input. Nilai. File inline. Ya, errornya itu ini ya typo ya. L-nya harusnya besar. Oke, kita coba lagi. Ya, kemudian kita coba jalan. Java kuis 5. Angka 1. Ini belum ada yang cocok ini.
banget ya. Satu, dua, tiga, lima, enam, sembilan. Sebenarnya ini untuk menebak ya, untuk menebak angka, tapi kok nggak pas-pas. Oke, ini karena nggak pernah pas ya, kita cheat aja, kita di cheat aja, kita cheat aja. Oke, ini berapa sih sebenarnya? System.out.println random angka. Sepuluh. 6, 4. Ya intinya ini silakan di ini ya. Soalnya saya nggak tidak pernah bener ya, makanya saya kasih cheat aja di sana tam biar nanti ya tampil pertanyaannya. Ya kalau misalkan kita jalankan, kalau misalkan kita jalankan, kalau kita jalankan, komen dulu. Nah ini sebenarnya, nah ini kalau dia kan, nah iya 1, 2, 3, 4, oke ya, artinya kita akan mencoba angka ya, mencoba angka kemudian dicocokkan nantinya. Itu ada di pertanyaan. Ya, mungkin sekian dulu ya untuk untuk praktikumnya. Praktikum yang keempat itu silakan pertanyaannya dijawab. Pertanyaan kalau misalkan ada hal yang perlu didiskusikan atau ada yang belum paham terkait sintaknya, terkait fungsinya, boleh ditanyakan. Itu sebenarnya ada pertanyaan itu nanti silakan dijawab aja sesuai dengan apa yang telah Anda lakukan. Sampai sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.